Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi, tapi bukan sesi perkuliahan karena ketika saya membuat video ini kita ada di masa-masa liburan akhir semester dan kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara mendapatkan artikel di jurnal untuk referensi skripsi atau artikel ilmiah yang kalian buat. Ini adalah request dari mahasiswa-mahasiswi bimbingan skripsi Burosana dan kita akan membahasnya di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang situs Garuda. Garuda itu apa sih? Garuda itu adalah portal jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, yang ada di Ristek BRIN gitu ya. Ada di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini ada di sini jurnal-jurnal Indonesia. Kalian bisa mencari. Kalau kalian nggak mau langsung ke alamat portalnya, kalian bisa cari di Google dengan kata kuncinya Garuda Jurnal kayak gitu. Nanti akan diarahkan ke pencarian garuda.ristekbrin.go.id. Nah, nanti halaman yang akan muncul itu seperti ini nih. Jadi ada halaman Garuda, terus we are moving kayak gini ya tampilannya. Terus gimana cara mencarinya? Kalian tinggal ketikkan kata kunci yang akan kalian pakai ke pencarian. Sama seperti kalian nyari di Google gitu. Terus kemudian enter, nanti akan muncul artikel-artikel sesuai dengan kata kunci yang kalian ketik. Contoh, ketika kalian menulis atau kalian sedang menyusun literatur untuk literatur review gitu ya, kajian pustaka di bab 2 tentang loyalitas konsumen, kalian bisa ketik loyalitas konsumen, terus kemudian kalian enter. Topik-topik penelitian yang sudah terpublikasi nanti akan muncul di situ, loyalitas konsumen bla 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 di mana-mana gitu. Kalian bisa pilih di situ, banyak sekali artikel-artikelnya. Kemudian kalau di Sinta 2 itu ada beberapa yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Sinta 3 juga sudah sih yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 gitu ya biasanya. Nah, ini akan menggunakan bahasa Inggris, kalian juga bisa ketik ini pakai bahasa Inggris, customer loyalty kayak gitu. Terus kalian klik enter. Nah, nanti akan muncul artikel-artikel berbahasa Inggris dengan kata kunci yang seperti kalian cari di situ. Nah, nanti kalian bisa downloadin, bisa cari mana yang tepat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian menyusun satu halaman gitu ya tentang loyalitas konsumen dari beberapa jurnal, wah itu mudah sekali karena ada banyak artikel tentang hal itu di Garuda ini gitu ya, di jurnal-jurnal di Indonesia. Nah, ini kalau kalian mau nyari jurnal-jurnal di Indonesia, kalian bisa pakai nih garuda.ristekbin.go.id. Oke, ini yang kedua, kalau kalian misalnya kurang puas dengan hasil pencarian tadi, dengan jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, terus kalian pengen jurnal-jurnal yang ada di luar, kalian bisa searching di tempat yang lain. Ada banyak tempat sih sebenarnya, tapi kita mulai dari yang pertama dulu. Kalian bisa menuju ke perpustakaan kampus kalian masing-masing. Ini yang saya contohkan adalah tempat saya mengajar gitu ya, di Perpustakaan IAIN Salatiga, dan ini adalah laman perpus.iainsalatiga.ac.id. Terus ada tulisannya di sebelah kanan agak bawah gitu ya, itu e-resources, apa aja sih yang udah dilanggan sama IAIN Salatiga. Nah, ini macam-macam nih di bagian kanan, coba deh dilihat, ada Emerald Insight, ada Oxford Academic, ada ProQuest, ada Morarev, Scopus, EBSCO, dan lain sebagainya. Ini banyak, dan tiap kampus itu beda-beda biasanya, tergantung apa yang dilanggan oleh kampus tersebut
gitu. Jadi kalau di Yayan Salatiga kira-kira ini nih yang dilanggan. Nah kalau Bu Rosana itu paling seneng itu ambil dari Emerald Insight. Nggak tahu kenapa jurnal-jurnal yang ada di situ tuh bahasanya lebih mudah dipahami. Jadi mungkin kalau yang udah pernah ngambil mata kuliahnya Bu Rosana, ambil studi kasus kayak gitu ya, misalnya manajemen operasional gitu, terus ada bedah kasus, terus suruh membedah suatu artikel, biasanya pasti berusaha ambil dari Emerald kayak gitu, nggak tahu lebih mudah aja. Nah buat kalian juga bisa nih ambil dari Emerald kayak gitu, terus ambil dari EBSCO, ambil dari ProQuest dan lain sebagainya. Ini bisa kalian ambil. Caranya gimana sih cara ngambil artikel-artikel di situ? Nah, nanti Bro Sana contohin satu aja ya. Contohnya adalah Emerald. Ini Emerald kayaknya udah familiar sih untuk beberapa mahasiswa di Yayan Salatiga, terutama yang Bro Sana ampu gitu ya. Kalian tinggal ketik aja tulisan Emerald Insight di e-resources-nya Yayan Salatiga. Terus nanti akan muncul halaman seperti yang akan ada di slide berikutnya. Nah, akan muncul kayak gini nih tampilannya, Emerald Insight. Terus kalian ketik kata kuncinya. Kata kuncinya misalnya karena Bu Rosana kemarin habis ngajar Operation Management, terus Bu Rosana ketik aja deh Operation Management kayak gitu ya. Terus nanti akan muncul pencarian banyak artikel tentang Operation Management yang punya keyword Operation Management dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian tinggal klik aja di judulnya itu, sama seperti kalau kalian lagi nyari-nyari di Google gitu, sama persis. Nah, kayak gitu, terus nanti kalian akan bisa ngelihat detailnya. Ada abstraknya, ada detailnya, dia ada di jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, tipenya apa, terus DOI-nya, DOI gitu ya. Nah, ini bisa kalian copy nanti untuk nyari ketika itu tuh nggak ada atau nggak bisa di-download di Emerald itu. Jadi kan kalau ada beberapa artikel yang berbayar. Nah, nanti kalau yang berbayar ada caranya, nanti bisa dibuka pakai Sci-Hub. Caranya gimana? Nanti akan ada di slide berikutnya atau tahap berikutnya. Yang penting kalian ngerti dulu DOI-nya. Itu loh nomor DOI, biasanya ada di details gitu ya. Terus nanti kalian copy aja, terus kalian masukkan ke laman Sci-Hub, ada di slide berikut. Nah, ini laman Sci-Hub yang tadi Bu Rosana ceritain ketika nggak bisa dibuka. Ini boleh nggak sih sebenarnya, legal nggak sih? Bu Rosana kurang paham sih. Tapi ada beberapa tutorial di YouTube juga yang ngomongin tentang ini. Ya udah deh, Bu Rosana ajarin sekalian aja ya. Jadi kalian buka laman Sci-Hub, sci-hub.tw gitu ya. Itu ada di situ, ada tulisannya juga. Kalian kan tadi udah ngopi DOI-nya berapa, kalian bisa masukkan aja ke pencarian situ, terus open gitu, terus nanti kalian tinggal download, akan muncul artikelnya itu. Gitu caranya kalau misalnya kalian nemu artikel-artikel yang susah untuk dibuka, di-download dan lain sebagainya pakai Sci-Hub ini. Gitu caranya. Nah, berikutnya, kalau misalnya kamu ngerasa nggak puas dengan apa yang dilanggan oleh kampus kamu, ngerasa terlalu sedikit referensinya, kamu bisa main-main ke laman yang berikutnya ini nih. Jadi ini adalah ketik ya di Google, e-resources perpusnas.go.id kayak gitu tuh, di contohnya ada. Terus kalian tapi harus daftar dulu, registrasi dulu pakai KTP gitu. Kayak persis kamu daftar di perpustakaan. Jadi ini tuh situsnya Perpustakaan Nasional Indonesia gitu. Jadi Perpusnas Indonesia itu langganan banyak banget, dan kita bisa aksesnya cuma-cuma kalau kita udah daftar. Jadi kamu registrasi dulu. Nah, kebetulan Bu Rosana udah punya nih, udah registrasi, dan Bu Rosana sering banget pakai Perpusnas ini kayak gitu karena koleksinya luar biasa lengkap banget kayak gitu. Nah, ini ada apa aja sih di situ gitu ya setelah kalian daftar gitu ya. Nah, kalian bisa ngeliat di situ tuh langganannya banyak. Kalau tadi cuman Emerald, EBSCO, ProQuest kayak gitu ya. Di sini juga ada sih di Perpusnas.
dan lebih banyak lagi malahan. Jadi di sini ada Sage, ada Cengget Learning, ada Science Direct. Science Direct ini bagus juga loh. Bro Sana suka banget sama Science Direct. Cuman jarang banget Bro Sana pakai di perkuliahan karena IAIN nggak langganan. Jadi Bro Sana pasti pakainya Emerald kayak gitu. Terus ada Business Expert, itu banyak banget buku-buku online yang bagus-bagus di Business Expert. Bro Sana dulu zaman kuliah suka banget baca di Business Expert. Taylor and Francis juga bagus. Dulu suka baca waktu zaman nyusun tugas akhir juga, sekarang udah jarang. Terus McGraw-Hill e-book learning library, kalau dulu jarang sih akses ini karena beli buku yang hardnya gitu. Ini buku-buku referensi dulu zaman Brosana kuliah tuh pakai McGraw-Hill. Terus ada Springer, ada Wiley, beberapa bukunya Brosana selain McGraw-Hill juga dari Wiley. Sering juga Brosana kalau pas kuliah gitu pakai buku McGraw-Hill atau Wiley zaman Brosana kuliah dulu kayak gitu ya. Jadi nggak murni buku yang biasanya Brosana rekomendasiin gitu. Jadi buku-bukunya itu sebenarnya ada di sini sih kayak gitu. Tapi kalau nanti misalnya kita mau searching buku-buku di mana, nanti bisalah di video selanjutnya kayak gitu ya. Jadi ini ada banyak banget publisher gitu ya yang menerbitkan jurnal, buku dan lain sebagainya yang kamu bisa pakai cuma-cuma dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Caranya cuma registrasi aja pakai KTP kamu kayak gitu. Udah sih, itu artikel-artikel gimana caranya dapetin artikel-artikel dari jurnal ilmiah. Oke, jadi gitu dulu. Ini adalah video tentang gimana caranya nyari artikel di jurnal untuk memperkaya referensi kalian ketika nyusun skripsi atau tugas akhir atau artikel ilmiah. Dan next, semoga kita dikasih waktu sama Allah untuk bahas topik selanjutnya, yaitu nyari buku-buku di mana aja kamu bisa dapetin buku-buku yang gratis online dan bisa mengaksesnya di mana, gimana caranya untuk memperkaya referensi kamu di skripsi, nulis artikel ilmiah, atau yang masih kuliah juga mungkin bisa digunakan sebagai buku referensi ketika kamu kuliah. Sementara ini dulu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau kamu pengen bertanya, silahkan taruh aja pertanyaan kamu di komen. Gitu aja dulu. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.